Anak perempuan jelas sudah lapar selama 3 hari tanpa makan. Namun, ketika dihadapkan dengan daging pai yang diberikan oleh pasangan suami istri yang baik hati, dia tidak mau memakannya. Sebaliknya, dia pergi mengambil semangka yang dibuang oleh tamu di tanah. Dia mengambilnya dan langsung memasukkan ke mulutnya. Pasangan suami istri yang tegap segera maju untuk menghentikannya. Mereka memarahinya mengapa dia tidak mau makan daging pai yang mereka berikan. Pemilik toko mengira dia tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dia segera ingin memberikan pelajaran. Namun, di detik berikutnya, anak perempuan itu dengan sedih berkata, "Anak, kami belum makan." Pasangan itu sangat bingung. Mengikuti tatapan anak perempuan itu, terlihat tidak jauh dari situ ada seorang wanita berpenampilan kumal yang sedang duduk. Saat itu, pemilik toko baru menyadari. Ternyata anak perempuan itu telah memberikan semua daging pai kepada ibunya yang pikun. Maka, dengan baik hati, dia segera mengambil satu daging pai lagi. Namun, siapa sangka anak perempuan itu menolak mentah-mentah. Dengan bijak, dia berkata bahwa paman juga tidak mudah dalam berbisnis. Dia sudah mengambil satu tanpa membayar, jadi tidak bisa meminta lagi. Pemilik toko wanita sangat merasa kasihan. Dia mengambil daging pai dan memasukkannya ke tangan anak perempuan itu. "Kamu tumbuh dengan baik. Ketika kamu sudah besar dan menghasilkan uang, kembalikan kepada paman dan bibi." Anak perempuan itu segera membungkuk dan berterima kasih kepada pasangan suami istri yang baik hati ini. Namun, meskipun begitu, dia tidak makan. Sebaliknya, dia memasukkannya ke dalam tas untuk disiapkan sebagai makan malam untuk ibunya. Kemudian dia mengulurkan tangan kecilnya, menarik ibunya dan bersiap untuk melanjutkan pergi ke taman untuk mengumpulkan botol. Namun, pada saat itu, sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di kejauhan. Lalu, seorang CEO turun dari mobil. "Ada apa, paman?" "Anak kecil." Asisten menyatakan bahwa pria itu adalah pewaris terkaya dari keluarga Lu. Dia juga merupakan dermawan terbesar di Jiangcheng. Memungkinkan gadis kecil itu untuk berbicara jika dia memiliki kesulitan. Namun, ketika dia melihat wajah pria itu dengan jelas, ibu gadis yang pikun tiba-tiba berlutut sambil memegang kepalanya di tanah. "Aku kenal dia. Aku kenal dia." Ternyata CEO itu adalah suaminya yang telah hilang selama bertahun-tahun. 7 tahun yang lalu, mereka adalah pasangan yang membuat orang iri. Ketika pacar bersiap untuk memberitahu gadis itu tentang identitas aslinya, dia tiba-tiba jatuh sakit parah dan tidak sadarkan diri. Untuk mengumpulkan uang untuk mengobatinya, wanita itu hamil dan bekerja di lokasi konstruksi mengangkat batu bata di siang hari. Di malam hari, dia bekerja sebagai pengantar makanan. Namun, ketika dia akhirnya mengumpulkan biaya operasi dan tiba di rumah sakit, dokter memberitahunya bahwa kondisi pacarnya telah memburuk. Sekarang satu-satunya cara adalah dengan mentransplantasikan sumsum tulang wanita itu kepada pacarnya. Namun karena dia sedang hamil, risiko operasi akan jauh lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Namun wanita itu tanpa berpikir langsung menyetujui. Jadi dia menahan rasa sakit yang hebat tanpa bisa mendapatkan banyak obat bius. Dia memaksakan diri untuk mendonorkan sumsum tulangnya kepada pacarnya. Namun ketika pacarnya yang sudah sadar datang ke ruang perawatan, yang dilihatnya hanya tubuh pacarnya yang dingin. Saat itu dia sangat sedih dan putus asa. Untuk menghindari dia merasa terlalu sedih, ayahnya pun meminta pengawal untuk membawa putranya keluar dari ruang perawatan. Namun mereka sama sekali tidak menyadari bahwa jari wanita itu tiba-tiba bergerak. 7 tahun berlalu dengan cepat. CEO setiap tahun akan datang untuk melayat pacarnya. Mungkin ini adalah takdir. Tepat di jalan pulang setelah melayat, dia secara tidak sengaja melihat seorang anak perempuan yang mengemis di pinggir jalan. Karena hati yang baik, dia memutuskan untuk turun dan membantu. Maka terjadilah adegan yang awal. Ketika wanita itu melihat wajah CEO dengan jelas, ternyata itu secara tidak sengaja membangkitkan sedikit ingatan di dalam otaknya. Jadi dia maju dan menarik CEO untuk melihat cincin pernikahannya. Namun asisten tiba-tiba mendorongnya hingga terjatuh. Dan dengan marah menuduhnya ingin melakukan modus pemerasan dengan berpura-pura tertabrak. Anak perempuan yang tegap sebenarnya ingin maju untuk membela ibunya. Namun dia juga ditumbangkan ke tanah. Tak disangka, CEO pada saat itu juga mempercayainya. Mengira bahwa keduanya berpura-pura gila untuk memeras uang. Maka dia langsung mengeluarkan segepok uang tunai dari saku dan menyebarkannya ke tanah. Setelah itu, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh. Namun saat itu, wanita tersebut pingsan karena tidak dapat menahan tekanan. Anak perempuan yang tegap segera maju meminta CEO untuk membantunya membawa ibunya ke rumah sakit. Namun dia dengan kejam diusir begitu saja. Namun CEO itu sama sekali tidak menyangka bahwa 2 orang yang ia biarkan mati adalah istri dan putrinya yang telah meninggal bertahun-tahun lalu.